Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Hukum Perdata, akan membahas mengenai hukum benda. Kelompok 2 Hukum Perdata ini, anggotanya terdiri dari Muhammad Ridwanul Hakim, Rizky Pratama, Nurul Hanifah, Emily Halifina, Nabila Fauziah, Debbie Ababil, dan saya Meidin Nasyifa. Next. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu pengertian benda, pengertian hukum benda, macam-macam benda, asas-asas hukum benda, hak kebendaan, macam-macam hak kebendaan, dan juga hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Next. Lalu ada cara memperoleh hak kebendaan, terhapusnya hak kebendaan, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Next. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian benda. Menurut KBBI, benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad, bukan roh, yaitu zat, misalnya air dan minyak. Benda merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Benda juga merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa, serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan. Menurut pasal 499 KUH Perdata atau BW, dapat diketahui pengertian benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Lalu selanjutnya ada pengertian hukum benda. Hukum benda adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum. Intinya, dari hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang atau subjek hukum dengan hukum secara langsung antara seseorang atau subjek hukum dengan benda atau objek dari hak milik yang melahirkan berbagai hak kebendaan atau jeklikreh. Ketentuan benda diatur dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang NPO 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam hukum benda. Di sini, menurut KUH Perdata, membedakan benda menjadi 4 macam, yaitu benda yang dapat dibagi seperti beras, benda yang tidak dapat dibagi seperti kerbau, benda yang dapat diganti seperti uang, benda yang tidak dapat diganti seperti kerbau, benda yang dapat diperdagangkan seperti mobil, benda yang tidak dapat diperdagangkan seperti kuburan. Benda yang bergerak, contohnya TV, radio, dan lain-lain. Benda yang tidak bergerak, contohnya sebidang tanah. Asas-asas hukum benda. Di sini, menurut Prof. Sri Sodewi Machon Sopwan, ada 10 asas umum dari hukum benda. Yang pertama, merupakan hukum memaksa, dapat dipindahkan, asas individualitate, asas totalitate, asas tidak dapat dipisahkan, asas prioritated, asas percampuran, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak, asas publicitated, dan sifat perjanjian. Selanjutnya, ada rekan saya yang akan melanjutkan.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai hak kebendaan. Hak kebendaan atau jakelijk recht ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang. Lebih lanjut, Sri Sudewi Majdun Sopwan menyatakan hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Di dalam macam hak kebendaan yaitu pertama, hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, lalu hak ini juga dibedakan menjadi A. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak, B. Atas benda bergerak. Lalu B. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, atau hak pakai dan mendiami atas hak tak bergerak. Yang kedua yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan atau jakelijk jakerherij. Hak ini juga dapat dibedakan menjadi A. Paj atau gadai sebagai jaminan atas benda tidak bergerak. Lalu B. Hipotik atau hak tanggungan sebagai jaminan atas benda tetap. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya macam-macam hak kebendaan. Hak-hak kebendaan yang diatur dalam buku kedua Perdata terdiri dari dua macam sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. A. Bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. B. Atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. B. Bersifat memberi kenikmatan tapi atas benda milik orang lain. B. Atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. C. Hak memungut hasil atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. D. Hak pakai dan hak mendiami atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Yang kedua, hak-hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Jaminan yaitu harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. A. Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak. B. Hipotik sebagai jaminan ialah benda tetap. C. Fidusia, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999. Yang terakhir D. Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA. Dengan adanya undang-undang ini, telah dicabut buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang ini. Dengan demikian, telah dihapuskannya dari BW segala ketentuan atau pasal-pasal yang mengenai eigendom dan hak-hak kebendaan lainnya atas tanah, dan oleh undang-undang baru itu telah diciptakan hak-hak yang berikut atas tanah, yaitu A. Hak milik. Adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah. Dengan mengingat bahwa semua hak tanah itu mempunyai fungsi yang sosial. Lalu yang kedua adalah hak guna usaha. Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan untuk waktu 35 tahun. Waktu mana yang dapat diperpanjang. Lalu yang ketiga, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah hak pakai. Adalah hak untuk menggunakan tanah, memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Lalu yang terakhir adalah hak sewa. Hak sewa adalah hak mempergunakan tanah milik orang lain oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk keperluan bangunan dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara memperoleh dan terhapusnya hak kebendaan. Cara memperoleh hak kebendaan ini terdiri dari 7 cara. Yang pertama itu pendakuan atau toijening, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya atau res nullius. Nah, yang kedua itu ada perlekatan atau nutcracking, yaitu suatu cara memperoleh hak milik di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. Contohnya yaitu tanah yang bertambah besar karena sebagai akibat gempa bumi, ataupun seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang keadaan bunting, maka anak sapi yang dilahirkan dari induknya itu akan menjadi miliknya juga, ataupun pohon yang berbuah. Yang ketiga itu ada daluarsa atau verjaring, yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, yaitu tepatnya pada pasal 1946 KUH Perdata. Yang keempat yaitu ada melakukan penemuan. Benda yang semulanya milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasanya, karena misalnya jatuh dari perjalanan. Maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya akan menjadi pemilik barang yang ditemukannya. Yang kelima yaitu ada melakukan penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan ini diperoleh melalui penyerahan, yaitu contohnya jual beli, sewa, menyewa. Nah, yang keenam itu ada pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh dengan penciptaan, yaitu ketika seseorang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun yang baru. Nah, ini dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Contohnya yaitu orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu atau menjadi pemilik patung itu. Nah, demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten dan hak cipta. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sebab-sebab hapusnya hak kebendaan. Yang pertama, bendanya lenyap atau musnah karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Contohnya hak sewa atas rumah yang habis atau musnah tertimbun longsor. Hak gadai atas sebuah sepeda motor ikut habis apabila barang tersebut musnah karena kebakaran. Yang kedua, karena dipindah tangankan hak milik. Hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, karena pelepasan hak atau pemilik melepaskan benda tersebut. Pada umumnya, pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut. Contohnya, radio yang rusak dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, karena pencabutan hak penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu, dengan syarat harus didasarkan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum atau diganti dengan ganti rugi yang layak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah benda dalam konteks hukum berperan menjadi objek hukum. Dalam kepemilikan terhadap objek hukum ini diatur dalam hukum benda atau hukum kebendaan
yang berarti dalam hubungannya subjek hukum dan objek hukum akan menghasilkan hak kebendaan. Hak kebendaan secara langsung memberi kuasa atas kepemilikan dan penggunaan benda tersebut dimanapun pemiliknya berada. Dalam KUH Perdata, hukum tentang benda ini diatur dalam buku kedua. Melalui KUH Perdata ini memberikan pedoman bagi subjek hukum untuk mengatur atau mengetahui hak kepemilikannya yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, hak kebendaan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan dalam buku kedua, hukum perdata, terbagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hukum benda mempunyai sistem tertutup atau closed system. Artinya, seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan atau jeklikreh selain yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata, undang-undang lainnya atau jurisprudensi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.